manusia yang terbaru dengan kesadaran murni, hikmat di dalam setiap sabdaku. Terjadilah kehendakmu, nyatalah kesurgaanmu. Teman-teman, oke, teman-teman PM. Pagi. Kenapa kita mengadakan retret ini? Ini adalah momen kita kontemplasi, momen kita merenung. Supaya masing-masing orang, Anda yang selama ini belajar sama saya, bisa menilai kemajuan diri dengan presisi, dengan akurat. Dan kalau tidak meloncat, tidak ada revolusi kesadaran pada diri Anda bisa tahu di mana letak kesalahannya. Lalu kemudian punya sebuah nyala api untuk memperbaiki diri. Hal yang harus kita bereskan adalah clarity of purpose di dalam Anda belajar. Ya. Anda harus menjadi orang yang lebih bertanggung jawab pada diri Anda sendiri. Mau memahami hukum sebab akibat. Bahwa hidup Anda, ya semua ditentukan oleh pilihan-pilihan Anda sendiri. Hanya menjadi versi terbaik diri itu berkaitan dengan soal karakter, kemampuan, juga soal peran. Penanda bahwa Anda bertransformasi, bergerak mencapai versi terbaik diri adalah karakter Anda semakin luhur, kemampuan Anda semakin berkembang, peran yang Anda mainkan semakin banyak. Saya memberi contoh nyata. Saya tidak pernah berhenti belajar. Karena itu, saya terus bertransformasi. Karakter saya, kemampuan saya terus bertumbuh. Otomatis itu sesuai dengan hukum kosmik akan memberi ruang pada saya untuk mendapatkan tanggung jawab dan pekerjaan atau peran yang lebih besar. Saya tentu berharap Anda menjadi manusia-manusia yang berdaya, keren, yang keberadaan Anda itu memberi dampak yang nyata buat kehidupan ini, bangsa ini, dan lebih jauh nanti buat planet ini. Persaudaraan Matahari, sekolah kehidupan. Faktanya ini adalah sekolah kehidupan, membantu setiap orang bertransformasi menjadi versi terbaik dirinya. Cuma seperti apa prakteknya? Spiritualitas itu bukan tentang hanya pemurnian jiwa, pembentukan karakter, peningkatan kemampuan, membuat kita ini makin bisa berkarya dengan keren, memberi kontribusi yang makin keren kepada bangsa dan negara buat kehidupan. Belajar spiritual itu wajarnya membuat Anda punya kepedulian, punya patriotisme. Ajaran Mas Guru di Persaudaraan Matahari adalah tentang shadow work, inner work. Bagaimana kita membereskan, membersihkan apa yang ada di dalam, bongkar-bongkar kekeruhan di dalam diri yang selama ini memblok semua potensi kita menjadi versi terbaik. Purifikasi, pemurnian jiwa itu shadow work. Semua pihak yang sedang mengupayakan pengembangan manusia, ya, human development, semua urusannya adalah masalah membersihkan karakter buruk, ya, habit buruk gitu, dengan tools yang sangat spesial, sehingga manfaatnya bisa lebih awet, ajak seumur hidup, dan bahkan memberikan dampak sampai setelah kita sudah mati karena kebawa terus oleh sang jiwa. Udah punya contoh Mbak Anas tuh dari tahun 2018, belajarlah dari kisah gagal teman kita yang sama-sama belajar.
baru tahu kalau hidup itu begitu berharga itu setelah mau diambil hidupnya. Kerja keras yang penuh ambisi itu biasanya sepaket sama zero self love. ICU 5 hari, 2 kali di rumah sakit, 1 kali di rumah. Jadi utang sekarang minus. Jeda itu loh, itu sangat penting karena aku nggak ada jedanya. Jeda sendiri itu menyadarkan bahwa kita itu lebih dari sekadar gajian kita bulanan kita. Mau dihargain berapapun, aku tetap milih nyawa. Matur nuwun Gusti masih diberi nafas. Mau lebih menghargai hidup, menghargai nafas, hal-hal yang selama ini kita take it for granted. Di setiap pertemuan kita bersama, kami akan selalu berusaha untuk memantik percikan-percikan kesadaran untuk membuka kesadaran lebih dalam tentang diri sendiri dulu. Rajutan karma buruk, kumpulan luka batin membuat jiwa kita keruh, itu gak selamanya berbuah secara instan atau kita sebutnya itu jatimnya itu cepat. Banyak orang suka mengabaikan karena masih merasa baik-baik saja. Ini faktor yang harus menjadi perhatian kita. Seringkali si buah karma buruk ini muncul kayak tanpa tanda-tanda. Kalau kemudian tanda-tanda ini diabaikan, jatuh tempo itu kemudian datang, kita nggak harus menerima si buah karma buruk kita itu. Seringkali nggak ada waktu lagi untuk memperbaiki. Mbak Anas beruntung tuh 3 kali dikasih kesempatan, momentum dimana hidup berbalik gitu ya. Masih diberi kesempatan, akhirnya bisa cerita pada Anda semua. Apakah Anda masih mau tidak mensyukuri hidup? Apakah Anda masih berani untuk tidak menghargai nafas Anda? Dengan contoh yang ada. Persaudaraan matahari, sekolah kehidupan.